Lanjut pergi buang sampah setelah aku berhadapan sama petugas ambulan yang kemarin. Dan di sini setelah anaknya nenek laporin aku ke ambulan, aku langsung paksa dia untuk ngebantuin aku pergi buang sampah. Tapi kalian tahu paksaan yang aku lakukan ini membuat dia merasa sakit hati. Alhasil di sini aku dilaporin ke petugas yang lain lagi. Semoga aja kali ini nggak dilaporin ke pemadam kebakaran. Guys, kembali lagi bersama aku Sang Babu Taiwan. Yaps, ini video kelanjutan aku yang kemarin ya guys. Soalnya kemarin durasinya sudah terlalu panjang banget, jadi aku lanjutkan hari ini. Sepulangnya aku dari isi air galon yang kemarin, di sini aku udah ditungguin sama petugas ambulan. Ya udah, jadi mau nggak mau aku harus menghadapinya di sini sendirian. Padahal ya di sini aku udah merasa capek banget setelah aku pergi isi ulang air galon ke tempat yang lumayan jauh. Setelah lumayan lama aku ditanya sama petugas ambulannya dan akhirnya petugasnya pulang. Dan lihatlah, pelapornya sesantai ini melihat aku diinterogasi sama petugas ambulannya guys. Apa nggak menyala ini jiwa dan raga menghadapi manusia yang satu ini? Rasanya aku pingin bungkus dia pakai plastik, habis itu aku buang dia ke truk sampah. Ya udah, karena petugas ambulannya udah pulang dan anaknya nenek lagi ngeliatin aku untuk pergi buang sampah. Setelah aku capek pergi isi ulang air galon, terus aku lanjut untuk pergi buang sampah. Pokoknya pesanku buat kalian yang mau pergi ke luar negeri, siapkan dengan betul-betul mental kalian. Soalnya di luar negeri ini kita pasti bakalan ketemu yang namanya cobaan. Pokoknya sebelum kalian ngambil keputusan untuk berangkat ke luar negeri, kalian harus siapkan mental kalian dulu ya. Dia lihat aku mau pergi buang sampah, ya malah ninggalin aku masuk. Ay, cemepan. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. Kuatkanlah mentalku, kuatkanlah jiwaku, kuatkanlah ragaku. Kalian kalau nggak kuat mental, jangan pernah pergi ke luar negeri. Karena luar negeri seserem ini guys. Seserem yang kalian lihat di video aku ini. Jadi buat kalian yang mau pergi ke luar negeri, siapkan mental, jiwa, raga, fisik kalian ya. Kalau enggak, nanti takutnya kalian pulang-pulangnya malah gelok. Oh alah, di sini aku udah marah-marah, ternyata anaknya nenek yang lain ada datang. Ini nih yang aku maksud, yang tadinya aku sedih, kesel, gedek, tiba-tiba harus kelihatan bahagia di depan orang lain. Padahal di dalam hati rasanya pingin nangis. Yang datang ini bukan anaknya nenek ya guys, melainkan menantunya. Tapi tadi aku salah sebut. Di sini dia lagi nganterin aku belanjaan sayur-sayuran, soalnya dia yang selalu ngebeliin aku sayur ya guys. Dan menantunya ini dari Indonesia, jadi kalau aku komunikasi atau minta sesuatu, aku selalu bilang sama dia, nanti dia yang nyampaiin sama laupanku yang lain. Setelah kakaknya itu pulang, di sini aku mau lanjut untuk pergi buang sampah, tapi buang sampahnya aku mau paksa anaknya nenek untuk ngebantuin aku guys. Dia sembunyi coy. Sedangkan aku lagi ngeberesin sampah. Aku lagi ngeberesin sampah ini, dia malah sembunyi. Henle nih. Pas aku suruh dia untuk ngebantuin aku buang sampah, dia malah pergi sembunyi. Ya mau nggak mau harus digeret ini orang sampai dia mau ngebantuin aku kayak gini. Cing. 办不到哦，我想睡觉了。 Kamu? Si. Này, Manita, con mày. Mồm đêm mê lên dầu tía. Mày, mồm đêm mê lên dầu tía, đi dầu đi. Đây. Jauh. Matanya aja udah nggak bisa Oh, kedip-kedip. cari. Ya. Aneh. Nani muan melengu lah munah teri ini. Aneh, mun peteri, nani mu melengu nani. Ah, 谁管你？管你为什么？ Kok ada ya manusia kayak gini di muka bumi ini, Allah tolong. Pokoknya bukan Yusriana namanya kalau dia nggak gerak ya guys. Walaupun dia sebejigar ini, seusil ini, sejahiliah ini, kalau aku udah turun tangan pasti bakalan ngebantuin guys. Walaupun dia kayak udah teler banget deh itu. Yang penting aku dibantuin daripada enggak sama sekali kan. Ya udah, aku mau lanjut untuk buang sampah yang tinggal sedikit ini guys. Jadi hari ini sampahku habis.
Tapi aku mau nunggu troliku dibawa sama dia dulu. Soalnya aku nggak mungkin bawa sampah ini pakai dua tangan aku ini aja. Soalnya ini berat, aku nggak mampu. Ini juga berat. Ini juga berat. Aku mau pisah dulu guys. Soalnya ini untuk truk sampah. Ini kayak jajan kue lapis. Yusriana, ada aja loh. Dia udah nggak bisa dipaksa. Soalnya dia udah teler banget, matanya aja udah kayak gini. Matanya aja udah nggak bisa kebuka dengan benar. Satunya tuh ketutup, satunya lagi kebuka. Jadi kayak gini. Ya udah guys, giliran aku untuk pergi buang sampah ini guys. Soalnya tadi aku udah dibantu sama dia walaupun cuman sedikit. Ya udah, karena anaknya nenek udah nggak sanggup lagi ngebantuin aku, jadi aku mau lanjut untuk buang sampah ini sendirian. Pokoknya sampah ini harus habis hari ini juga. Soalnya besok truk sampahnya libur. Tapi alhamdulillah di sini aja sampahnya udah mau habis. Soalnya tadi menantunya nenek yang nganterin aku sayur itu ngebantuin aku juga untuk pergi buang sampahnya guys. Tapi dia pakai motornya. Dan di sini sampahku pakai drama jatuh lagi karena keberatan, trolinya nggak sanggup. Walah, trolinya aja nggak sanggup, apalagi aku coba. Masya Allah, sekuat inikah dirimu Yusriana di luar negeri. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ternyata anaknya nenek datang ngebantuin aku guys. Setelah dia kasihan lihat aku, akhirnya dia ngebantuin aku juga guys. Dia tahu aku kecapean. Ternyata dia masih punya hati nurani juga. Ini dia ngebantuin aku tanpa aku paksa, inisiatif dia sendiri aja. Dan yang nanya dari kemarin gimana cara aku menghadapi petugas kepolisian, petugas pemadam kebakaran, ataupun petugas ambulan. Yang dilaporin itu apa aja, kok sering banget datang ke rumahnya nenek. Jadi di video kali ini aku mau jawab pertanyaan kalian itu ya guys. Misalnya nih dari petugas polisi dulu ya yang sering datang. Kalau petugas polisinya datang, mereka selalu nyari aku duluan. Dikarenakan aku yang dilaporin sama anaknya nenek, jadi yang didatengin duluan yaitu aku. Setelah aku ngejelasin sama Pak Polnya kalau itu semua nggak bener, baru dia cari anaknya nenek alias sang pelapor. Kenapa aku yang duluan dicari nggak anaknya nenek? Karena mereka khawatirnya sama aku, polisinya itu khawatirnya sama aku guys. Soalnya semua petugas kepolisian yang bertugas di tempat aku ini udah tahu gimana sifat dan tingkah laku dari anaknya nenek. Makanya mereka semua kayak kalau udah ditelepon sama anaknya nenek, mereka cuma datang sebentar saja untuk menjalani tugasnya mereka doang. Habis itu pulang. Tapi tetap data diriku diminta dan dipoto sama nomor HP-ku juga selalu diminta sebagai pembuktiannya mereka kalau udah datang ke sini. Soalnya semua petugas yang ada di Taiwan ini, entah itu petugas kepolisian, petugas ambulan maupun petugas damkar, kalau udah ditelepon wajib hukumnya untuk datang. Begitupun dengan petugas ambulan maupun petugas damkar alias pemadam kebakaran. Sama halnya dengan petugas kepolisian ini, mereka selalu minta data diri aku. Makanya aku selalu standby kalau didatengin sama petugas yang lain. Kalau aku nggak ada di rumah, mereka sampai nungguin aku pulang. Soalnya kenapa? Dikarenakan yang dilaporin itu aku. Nah, jadinya mereka wajib harus ketemu aku duluan. Makanya semua petugas yang ada di tempat aku ini sudah kenal aku guys. Soalnya mereka udah keseringan lihat aku. Karena aku sering dilaporin sama anaknya nenek. Agak lain kan pengalaman kerja aku di luar negeri. Oh ya guys, ternyata setelah aku berbincang-bincang lumayan lama di sini, truk sampahnya udah datang. Jadi aku mau lanjut untuk buang sampahku dulu ya guys. Tadi sampahku yang berat-berat itu udah dibawa sama orang. Katanya sampahnya itu mau dia jual ke tempat lain dikarenakan sampah yang berat itu isinya buku semua.
Udah, buang sampahnya udah selesai, jadi aku mau lanjut untuk pulang dikarenakan aku udah lapar banget guys. Dan kalian tahu sesampainya aku di rumah, aku lagi diteleponin seseorang. Entahlah yang dia telepon ini siapa, intinya ini bakalan berbahaya banget buat aku. Udah guys, buang sampahnya udah selesai dan terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye bye.